memperbolehkan ya, para pengusahanya yang menikmati fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah itu diperbolehkan untuk menyimpan hasil penjualannya di luar negeri. Nah ini menurut saya ya sangat tidak bijaksana ya. Negara-negara lain itu mewajibkan para pengusaha mereka yang menikmati fasilitas kredit dari bank pemerintah itu harus menyimpan hasil penjualannya di bank di dalam negeri. Ini masalah kebijakan yang sangat sederhana ya. Tapi kunci dan strategis. Nah, artinya apa? Seorang pengusaha yang menerima fasilitas kredit dari bank pemerintah ya, berarti itu kan kekayaan nasional yang boleh dia gunakan untuk usaha dia. Kemudian dia menikmati fasilitas bumi umpamanya. Dia dapat HGU, bumi Indonesia. Dia menikmati tanah, dia bisa pakai. Dulu 30 tahun, sekarang 99 tahun dia boleh pakai. Kemudian dia menikmati juga subsidi-subsidi. BBM, para pengusaha juga ikut menikmati subsidi BBM. Solar disubsidi. Armada angkutan menggunakan solar. Pabrik-pabrik dia menggunakan solar. Dia pakai jalan oleh APBD, APBN. Dia pakai jembatan yang dibangun oleh APBD, APBN. Uang rakyat semua. Dia pakai pelabuhan yang dibangun oleh APBN dan APBD. Uang rakyat Indonesia semua. Kemudian dia jual barang-barangnya ke luar negeri, hasilnya ditaruh di luar negeri. Artinya apa? Artinya bangsa kita semua fasilitas, semua kekayaan, semua keunggulannya digunakan, tapi bangsa kita tidak menikmati keuntungan daripada kekayaan-kekayaan itu. Ini kan sebetulnya konyol. Ironis. Ini tidak mungkin kita sejahtera kalau sistem ini terus-menerus berjalan. Dan saya sudah memberi suatu saran terus-menerus, pemerintah yang sekarang, presiden yang sekarang, ya saya sudah sampaikan langsung ke beliau, ke menteri-menteri beliau, saya sudah sampaikan ke berbagai forum selama, ya katakanlah selama 4 tahun ya. Tapi saya tidak dengar ada tanggapan, sehingga saya ambil kesimpulan, kita harus berani untuk terjun ke gelanggang politik untuk minta mandat dari rakyat dan mengadakan perubahan. Jadi itu alasannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau seorang Prabowo Subianto mengambil keputusan yang begitu sebetulnya baik untuk rakyat, tetapi dianggap kontroversial untuk pengusaha, Anda tidak takut dimusuhi oleh pengusaha-pengusaha atau elit yang menguasai sebagian besar perekonomian kita? Saya kira kalau pengusaha-pengusaha punya jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air, jiwa dan rasa tanggung jawab untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saya kira pengusaha-pengusaha itu akan menerima program saya. Dan saya melihat pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab itu sebenarnya jumlahnya sedikit. Sebagian besar para pengusaha itu pasti mau mendukung keadaan di mana ada pertumbuhan tinggi. Kalau ada pertumbuhan tinggi, dia bisa juga ikut mendapat keuntungan karena daya beli meningkat. Daya beli meningkat, ya. Kalau daya beli meningkat, permintaan meningkat, ya, demand meningkat. Kalau permintaan meningkat, konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat, yang tadinya tidak punya uang jadi consumer, jadi semua pabrik hidup, ya, pabrik pakaian, pabrik tekstil, pabrik sepatu, pabrik elektronik, motor, sepeda, semua ini ekonomi berjalan. Jadi para pengusaha itu pasti akan menikmati. Tapi pengusaha-pengusaha yang rakus, yang serakah, dan yang hanya mengutamakan kepentingan sendiri, tidak punya rasa tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, rakyat, tidak punya rasa cinta tanah air kepada bangsa, pasti mereka tidak suka. Dan menurut saya, ya sudah, kalau mereka ini tidak perlu kita layani lagi. Ya. Itu menurut saya. Ya, dan itu segelintir. Ada konsekuensinya ya. Tapi itu segelintir. Mbak Irma, itu tidak banyak. Itu orang-orang itu tidak banyak. Baik, intinya Anda percaya